Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Februari. Jumlah PMA di Taiwan mencapai angka tertinggi baru. Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir tahun lalu jumlah PMA mencapai 753.000 orang dengan skala peningkatan terbesar pada sektor industri konstruksi dan pertanian. Namun masalah PMA yang kehilangan kontak juga menjadi kian parah. Hingga akhir tahun lalu jumlah PMA kaburan telah mencapai 86.000 orang. Populasi menua telah menyebabkan munculnya masalah kekurangan tenaga kerja di Taiwan. Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan MOL, jumlah pekerja migran tahun lalu telah mencapai 753.430 orang dengan 519.000 orang di sektor industri dan 234.000 di sektor kesejahteraan masyarakat. Namun perlu dicatat, jumlah pekerja migran tak berdokumen juga mencetak rekor baru. 外国中介他没有担任选工的责任，导致有一些移工一进来入境都还没有到雇主处工作报道，他就失联了。引进移工如果失联比率达到规定的标准，我们就会暂时停权他，最短停权1周。那最长的话可以停权到4周。 MOL menyampaikan akan terus menerapkan aspek pencegahan, inspeksi, dan kebijakan lainnya untuk mengatasi masalah PMA tak berdokumen. Jumlah PMA tak berdokumen telah mencapai 86.000 pada akhir tahun lalu, bertambah 6.000 orang dalam 1 tahun. Hal ini setara dengan sebanyak 17 PMA melarikan diri pada setiap harinya. Organisasi masyarakat berasumsi bahwa kendati pun berstatus pekerja, PMA seharusnya memiliki hak untuk mengganti pekerjaan. 因为要付中介的那个买工费很高，大家就已经没工作，哪来的钱？任何其他地方，就算碰到雇主，雇主还是请他去问中介。 Ormas menyerukan agar pemerintah tidak membiarkan agensi memonopoli pasar kerja PMA begitu saja. Layanan Ketenagakerjaan Taiwan seharusnya memberikan dukungan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan PMA. Isu perekrutan PMA India yang telah dibahas sekian waktu oleh Taiwan kini positif akan direalisasikan. Kementerian Ketenagakerjaan dan pejabat berwenang India telah menandatangani MOU kerjasama pekerja migran lewat konferensi video pada tanggal 16. Adapun rincian terkait jumlah PMA dan industri mana yang berkualifikasi menggunakan jasa mereka masih perlu dibahas lebih lanjut. Tahun lalu Taiwan dikabarkan akan mendatangkan 100.000 PMA India, namun dibantah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tanggal 16 MOL menyatakan bahwa Taiwan dan India telah menandatangani MOU kerjasama pekerja migran melalui konferensi video. Di masa depan, Taiwan akan memutuskan jumlah pekerja dan sektor industri terkait dan mereka akan direkrut sesuai hukum dan peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. MOL menyampaikan saat ini banyak negara yang mengimpor PMA India secara proaktif. Jepang telah menandatangani MOU pada tahun 2023 dan Korea Selatan sedang dalam proses negosiasi. Menurut statistik terbaru Kementerian Dalam Negeri, total populasi Taiwan pada bulan Januari tahun ini kembali menurun menjadi 23.409 juta orang, mengakhiri tren pertumbuhan positif selama 18 bulan berturut-turut. Hal ini terutama disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih rendah dibandingkan angka kematian serta pulihnya situasi domisili warga Taiwan. Dalam menghadapi penyusutan populasi di Taiwan, generasi muda memiliki pandangan tersendiri mengenai apakah mau melahirkan generasi berikutnya. 我目前是没有想要，对，但是之后怎么样也不知道。 Rendahnya angka kelahiran juga tercermin dalam jumlah populasi. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, total populasi Taiwan menyusut kembali ke 23,419 juta orang, mengakhiri peningkatan selama 18 bulan berturut-turut. Angka kelahiran tahun ini berada pada sekitar 11.000 orang, sedangkan angka kematian sekitar 19.000 orang. Kedua angka ini tidak saling mengimbangi sehingga muncul angka minus. Sementara untuk pertumbuhan domisili, lebih 87.000 orang pindah ke Taiwan dan lebih 79.000 orang pindah keluar, menampilkan pertumbuhan positif. Namun jika ditotalkan, angka populasi masih saja mengalami penyusutan. Pakar menganalisis bahwa angka kelahiran telah lebih kecil dari angka kematian sejak tahun 2020. Bagaimana meningkatkan keinginan untuk memiliki anak menjadi tantangan utama pemerintah. 让女性她们也觉得说，生育对他们来讲，不至于是说让他们去丧失掉整个工作生涯。 Dilihat secara demografi, populasi usia 0 hingga 14 tahun berada pada sekitar 12%, usia 15 hingga 64 tahun 70%, dan usia 65 tahun ke atas 18%. Pakar mengatakan rendahnya natalitas ditambah menuanya masyarakat memperparah masalah kekurangan tenaga kerja, pengeluaran kesejahteraan sosial, dan dana pensiun. Festival Lentra jatuh pada tanggal 24 Sabtu ini. Festival Lentra di Vingsi dan Taipei telah diresmikan kemarin lusa malam.
Ada total 6 lentera utama setinggi 20 kaki yang memeriahkan Festival Lentera di Pingxi pada tahun ini. Sementara itu, Festival Lentera di Taipei akan dimeriahkan dengan pemasangan 123 set lentera di sepanjang ruas jalan stasiun MRT Ximen hingga stasiun MRT Peimen. Lentera bertuliskan keberuntungan di tahun naga Hao Yunlong Lai mulai mengambang ke langit bersama lentera-lentera kecil lainnya. 4 dari total 6 lentera utama Pingxi berukuran 20 kaki diudarakan sebagai simbol dari Taiwan, dunia, naga dan harimau. 那4盏指灯代表的是台湾世界龙舞，台湾世界龙鹤。 Pelepasan 4 lentera raksasa juga mencatat sejarah baru, tetapi bobot lentera yang berat menyebabkan lentera saling bertabrakan saat dilepas dan menimbulkan bola api yang besar dan akhirnya jatuh. Tidak ada kecelakaan lebih lanjut dengan adanya damkar yang bersiaga di lokasi. Lentera utama Taipei 2024 juga dinyalakan pada kemarin lusa malam di Ximenting, bertepatan dengan ulang tahun kota Taipei ke-140. Semua lampu di 3 area Festival Lentera Taipei akan dinyalakan setiap hari dari jam 5 sore hingga jam 10 malam, mulai hari ini hingga 3 Maret. 我们特别选在西区，也就是从西门町商圈一路沿着中华路到北门，其实沿路有非常多漂亮、精彩。 丰富的灯饰。 Berhubung sebagian lentera dikritik mengerikan oleh warganet, Wali Kota Chiang mengambil foto selfie dari ponselnya sambil menjelaskan lentera tersebut mendoakan kesejahteraan Taipei dan kesehatan masyarakat. Cuaca di seluruh Taiwan beberapa hari ini pada umumnya cerah. Namun akibat pengaruh menguatnya angin monsun timur laut, mulai Kamis wilayah utara Taiwan akan kembali diselimuti cuaca basah dan sejuk. Suhu akan menurun drastis dan berpotensi mencapai 15 derajat Celcius pada hari Jumat. Sinar mentari menyelimuti angkasa utara Taiwan selama beberapa hari ini. Suhu tertinggi pada siang hari mencapai 27 derajat Celcius. Cuaca di seluruh wilayah umumnya cerah dan stabil. Namun warga di kawasan barat perlu memerhatikan perbedaan suhu antara siang dan malam. Angin monsun timur laut akan menguat seiring tibanya front awan per tanggal 22. Cuaca di seluruh wilayah akan berangsur basah dan sejuk. Suhu di kawasan utara dan timur laut akan turun drastis yang berpotensi turun hingga 15 derajat Celcius pada tanggal 23. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kawasan barat mudah diselimuti kabut pada pagi dan malam hari, sehingga dapat memengaruhi jarak pandang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Terima kasih.